Subscribers yang berbahagia, saya ada diskusi kecil sama mahasiswa saya yang bertanya dengan saya, dan saya kira ini pertanyaannya ini cukup menarik untuk saya bahas. Kenapa? Karena ini masalah sosiologi hukum. Pertanyaannya begini ya, mengapa Pak, kalau saya lihat itu, kalau ada kelompok-kelompok tertentu yang berperkara ataupun bermasalah dengan hukum, melawan kelompok-kelompok yang termarginal ya. Jadi ada kelompok yang termarginal, ada kelompok yang punya kekayaan lah, materi yang banyak itu tidak pernah menang yang material, yang termarginal ini gitu loh, dari yang punya materi yang banyak ini loh. Ini kan persoalan jadi. Pertanyaannya bagus sekali. Dan saya mencoba menjawab dari sisi doktrin akademik ini. Memang dalam penegakan hukum kita kenal ada 3 pilar kan. Lawrence M. Friedman mengatakan ada 3 pilar. Teori ini benar sekali nih. 1, perangkatnya yang rigid, yang kedua masyarakatnya, yang ketiga penegak hukumnya. Nah, ini terjadi karena apa? Karena ada 3 hal ini. 1, yang masalah perangkatnya rigid. Jadi rigid ini berarti dia tidak bisa ditafsirkan lagi, ataupun sengaja ditafsirkan secara sempit saja, kan bisa saja. Atau mencari celah-celah yang berhubungan dengan kelemahan-kelemahan dari aturan rigid tadi. Ini bisa terjadi. Ini mau menjawab pertanyaan si mahasiswa saya itu. Yang kedua, masyarakatnya yang terus berkembang gitu. Masyarakat ini kan makin hari makin pinter Pak. Makin hari makin cerdas mereka ini. Nggak seperti dulu lagi, apalagi era digital seperti ini. Ini terjadi nih. Masyarakat berkembang, mereka pengen tahu kenapa sih yang seperti ini terjadi, ya kan? Yang ketiga, penegak hukum. Ya ini mungkin penegak hukumnya ini ya tidak di refresh itu loh dengan pengetahuannya, atau mungkin di lingkungan yang kurang kondusif, ya. Jadi kalau lingkungannya jelek, ya akan terus jelek aja ini, seperti itu. Nah, saya coba menjawab ini. Jadi 3 pilar tadi ini yang mengakibatkan terjadinya yang seperti ditanyakan oleh si mahasiswa ini gitu. Almarhum Profesor Sajiton Raharjo dan almarhum Mr. Ruslan Saleh, dua-duanya itu guru besar yang menjadi guru saya. Ya, beliau itu berkata kepada saya dan mengajarkan kepada saya. Ya, ada statement yang dari Profesor Sajito, tapi kurang lebih hampir sama dengan almarhum Ruslan Saleh. Why the have always come ahead? Ini pertanyaan, dan ini adalah fenomena yang terjadi sekarang. Jadi benar kata Pak Kapolri, tidak ada lagi tajam ke bawah, tumpul di atas. Ini yang maksud Kapolri. Jadi ketika itu terjadi, 3 hal tadi sebenarnya yang perlu dibenahi. Ya, kalau ini tidak dibenahi, kita semua hanya memiliki cita-cita hukum itu saja. Hanya dasolen saja, dasenya kita tidak akan mampu. Saudara-saudaraku, jawaban ini mungkin tidak memuaskan kita, tapi kurang lebih seperti itulah. Saya terima kasih pada mahasiswa saya yang bertanya seperti itu. Maka itu saya mencoba untuk menjelaskan di dalam perkuliahan itu. Namun saya pikir masyarakat juga perlu tahu bahwa hukum itu salah satu pilarnya itu adalah sosiologi hukum. Sosiologi hukum itu adalah ilmu kemasyarakatan, hukum yang hidup dalam masyarakat, living law, yang tidak bisa kita abaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan tetap semangat dan sukses.